Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus, oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami jika iman diri tunanetra eklesia malam dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami percaya karena oleh kasih Tuhanlah kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang sudah memimpin kami dan kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Tuhan, kuduskan hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan kemurahan-Mu, ya Allah Roh Kudus,
mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan dengan bagian saat ini, baik pelayan musik, baik pelayan kamera Tuhan, mitra bakti, dan seluruh setiap kami yang Tuhan percayakan. Ialah Allah Roh Kudus menolong dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Sungguh kita patut berbahagia karena Tuhan terus beserta kita. Di pertengahan bulan Januari tahun 2023 ini kita sudah melewati setengah bulan ini Kiranya penyertaan terus ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali bersama kami tim GKI Mana Eklesia dalam tayangan ibadah live. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya terus tercurah atas hidup kita. Mari Bapak Ibu di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kesulitan, tantangan, rintangan tidak membuat kita surut dan mundur, tapi kita akan belajar memiliki kesetiaan di dalam hidup ini sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, bagi yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Tuhan ajarku setia. Kesetiaan itu perlu Bapak Ibu dipelajari. Orang tidak bisa setia mendadak, tetapi perlu proses di dalam kehidupannya. Oleh karena itu mari kita belajar setia seperti Tuhan Yesus yang setia. Bapak Ibu yang sudah bisa pujian ini naikkan dengan segenap hati. Yang belum, mari bersama-sama kami kita belajar menaikkan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu kasih yang sempurna, tiada
Tuhan sudah mengajar kita, memberikan contoh dan teladan hidup setia kepada Bapa, bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib, supaya kita manusia yang hidup di dalam dosa dan pelanggaran mendapatkan penebusan dan disucikan oleh darahnya, supaya keselamatan kekal menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, setiap kita memiliki kesetiaan yang tiada akhir, seperti Tuhan Yesus yang setia. Bapak juga menginginkan setiap kita untuk belajar setia, meskipun tantangan, rintangan, kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, kesulitan, kekurangan ada di dalam hidup setiap kita. Jangan pernah berhenti untuk setia, sebab pada akhirnya ketika kita terus bertahan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita akan kembali pujikan pujian ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kau mengasihi diriku dengan baik, dirimu kasih yang sempurna, tiada tandanya.
Selain Engkau tiada yang lain yang ku ingin di bumi. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kuingini di bumi, bahkan sampai di surga nanti. Sebab selain Engkau tiada yang lain. Terima kasih Tuhan yang menarik, yang menawan hati kami. Kami milikmu Tuhan. Terima kasih. Jika sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, juga Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan para hamba-Hamba Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah live ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sudah siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan Amin. Oke, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu, setiap kita, setiap manusia selalu menginginkan satu sikap atau sifat yang pasti dari mungkin pasangan hidup suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, sahabat, teman, ya, atau kita di dalam satu komunitas berjemaah, tim pelayanan dan sebagainya. Seperti Amsal menuliskan, ya, sifat yang diinginkan dari seseorang yaitu kesetiaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita menyadari bahwa manusia cenderung memiliki sifat tidak setia. Kesetiaan manusia seringkali hanya temporer. Kalau mungkin keadaannya baik, nyaman, tidak ada masalah. Tapi ketika masalah datang, ketika pertikaian terjadi, ketika ada kesalahpahaman, orang cenderung akan memisahkan diri. Dan ujungnya adalah pemisahan antara suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, sahabat, rekan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar satu hal yang terpenting di dalam hidup kita ini, yaitu belajar untuk setia. Seperti teladan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam pertemuan ibadah firman dan doa pada saat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan, kesetiaan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 macam ciri kesetiaan yang harus kita temukan di dalam hidup setiap kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, setia di dalam perkara kecil. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil di Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Dipersilakan. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Terima kasih untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara kecil di dalam ayat firman Tuhan ini? Yang dimaksud perkara kecil itu adalah harta benda atau uang yang Tuhan titipkan kepada setiap kita, yang menjadi milik dan bagian kita. Kalau di dalam hal yang kecil, masalah uang, harta benda atau kekayaan yang kita miliki saja tidak setia, bagaimana kita juga bisa setia di dalam perkara-perkara yang besar lebih daripada sekedar uang? Karena Tuhan ingin mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan para hamba Tuhan dimanapun berada, setiap kita, siapapun kita, entah kita ini sebagai pendeta, hamba Tuhan, sebagai pengurus gereja, atau kita ini jemaat, apapun posisi kedudukan kita, Tuhan ingin mengajak kita untuk setia dengan perkara-perkara kecil yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam masyarakat, baik itu juga di dalam pelayanan di gereja lokal masing-masing kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, hal-hal yang kecil yang sering kali luput atau tidak dipikirkan dengan serius atau dianggap hal yang remeh oleh sebagian orang, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apa yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita, baik keluarga, pekerjaan, pelayanan, ayo kita sungguh-sungguh gunakan dengan baik, kita manage dengan baik, kelola dengan baik, ya. Karena bagaimana orang bisa dipercaya dengan perkara besar, sedangkan yang kecil aja yang Tuhan titipkan atas hidup kita, ya, harta benda uang kita tidak setia. Ya. Kalau kita punya cenderung kita ini ingin beli itu dan banyak hal, kita suka memboroskannya. Nanti kalau kita butuh kita menjadi bingung. Oleh karena kita ini bukan orang-orang yang geming kalau menurut orang Jawa, tapi kita cenderung menghambur-hamburkan. Orang-orang seperti ini sulit untuk dipercaya di dalam pekerjaan Tuhan. Menjadi bendahara Tuhan sulit. Karena apa? Sifatnya yang boros, yang tamak, ya. Kadang ada yang juga kikir. Orang-orang seperti ini, ya, sulit untuk mendapat kepercayaan dari Tuhan. Orang-orang seperti ini akan cenderung memiliki banyak masalah di dalam hal keuangan atau harta benda yang dimiliki, karena tidak bisa mengelola dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk setia kepada perkara-perkara kecil, supaya Tuhan juga, ya, jatuh hati, ya, untuk mempercayakan hal-hal yang besar yang dapat dikelola, yaitu ladang dan pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetiaan tanpa batas. Bapak Ibu, orang-orang yang melayani, ya, di ladang Tuhan, melayani gereja lokal atau hamba-hamba Tuhan, ya, atau setiap kita semuanya,
Seringkali kita menuntut orang lain untuk setia, tapi kenyataannya kita sendiri sering tidak setia. Kita harus all out di dalam melayani Tuhan. Seluruh harta benda kehidupan kita semuanya milik Tuhan. Karena ada banyak orang yang main-main di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam ladang Tuhan, di dalam pelayanan, menganggap karena dia sudah memiliki kemampuan, sehingga pasti dia dapat melakukannya. Tapi kenyataannya ada banyak orang yang memiliki kemampuan, baik secara pengetahuan atau mungkin keuangan, harta benda, kedudukan, jabatan. Bagaimana mereka itu pada akhirnya jatuh? Oleh karena mereka hanya memberikan kepada Tuhan hanya bagian-bagian tertentu di dalam kehidupannya, bukan keseluruhan hidupnya. Kita seringkali mengharapkan sesuatu di dalam pelayanan. Kalau tidak mendapat sesuatu, kadang-kadang kita ini mungkin tidak terucap, tapi di dalam hati kadang-kadang kita ini berundel, kita ini mungkin mengeluh. Bapak Ibu, mari berikan seluruh hidup kita waktu, kesempatan, keuangan, harta benda, pengetahuan yang kita miliki. Persembahkan kepada Tuhan seluruhnya tanpa batas. Maka apa yang kita persembahkan dan Tuhan melihat dengan kesungguhan hati kita, kejujuran kita, ketulusan kita, keikhlasan kita, maka Tuhan akan menyambutnya. Orang-orang seperti ini yang dicari Tuhan di ladang Tuhan. Karena memang ada banyak orang melayani Tuhan, tapi belum tentu dia sudah mempersembahkan seluruh kehidupannya, miliknya, kedudukannya tanpa batas. Karena masih ada banyak batas-batas yang dia tahan untuk diberikan kepada Tuhan. Karena kita takut tidak kebagian, tidak mendapat hasilnya. Bapak Ibu Saudara perlu tahu, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan secara keseluruhan, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Bapak Ibu pasti ingat apa yang dikatakan oleh Petrus ketika dia mengikut Tuhan. Tuhan, sekarang aku mengikut Engkau, aku sudah meninggalkan segala sesuatu, keluargaku, istriku, orang tuaku, pekerjaanku. Tuhan berkata, pada masa ini juga, saat ini juga, ketika kita mempersembahkan seluruhnya tanpa batas kepada Tuhan, Tuhan katakan, engkau akan kembali mendapatkan 100 kali lipat. Jadi Bapak Ibu, ayo berikan hidupmu, pengetahuanmu, waktumu, harta bendamu, milikmu kepada Tuhan, terlebih pelayanan tanpa batas. Yang ketiga, kesetiaan sampai akhir. Kita akan membaca di dalam Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Dipersilakan. Wahyu pasal 2 ayat ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa memberikan contoh, memberikan teladan di dalam tugas pelayanannya di bumi ini selama 33 tahun lamanya. Kesetiaan sampai akhir, sampai kehilangan nyawanya,
di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kepada setiap kita, mengajar kepada setiap kita. Ketika penderitaan, kesulitan, kesusahan, aniaya datang kepada umatnya. Karena Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa hidup sebagai anak Tuhan orang Kristen itu nyaman-nyaman saja, ya. Baik-baik saja, tidak ada masalah persoalan. Mungkin kalau cuma masalah sakit penyakit, ekonomi, ya, mungkin masalah-masalah ya dikucilkan, gitu ya, direndahkan, gitu. Itu belum seberapa. Karena ada saudara-saudara kita yang di belahan dunia yang lain, di sebuah negara yang benar otoriter, kejam, dan memperlakukan anak-anak Tuhan tidak manusiawi, bisa dibunuh, dipenjara, dianiaya, dan sebagainya. Bahkan mereka kehilangan nyawanya. Kita belum sampai mengalami hal seperti itu. Tetapi setiap kita harus memperlengkapi diri. Ketika hal itu datang, kita percaya Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menanggungnya. Tapi puji Tuhan, kalau hal itu sebelum terjadi Tuhan sudah mengangkat kita kembali kepada rumah Bapa di surga. Namun ketika aniaya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus datang, kita akan tetap mempertahankan iman kita sampai mati. Karena firman Tuhan Yesus sendiri katakan, hendaklah kamu setia sampai mati, dan kamu akan apa? Menerima mahkota kehidupan. Kehidupan kekal akan dimiliki kepada orang-orang yang setia sampai mati. Walaupun kita ini tidak, Bapak Ibu, bercucuran darah, kita tidak mengalami aniaya dengan dibunuh atau mengalami siksaan-siksaan. Tetapi selama kita hidup mau benar, ya sebagai orang-orang pilihan, sebagai umat Allah, sebagai orang percaya, roh kita, jiwa kita sering teraniaya oleh cara hidup dunia ini. Oleh karena itu kita harus tetap memiliki ya, daya tahan, sikap yang benar, supaya jangan sampai kita ini diliputi dengan ketakutan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesetiaan itu tidak hanya dimulai ketika kita awal mengikut Tuhan, tetapi juga di dalam pertengahan perjalanan iman kita, bahkan sampai akhir kita ini harus tetap belajar untuk setia. Kalau pada awal-awalnya banyak orang, ya kita mendengar cerita pada awalnya banyak orang setia mengiring Tuhan, tapi di tengah perjalanan karena jodoh, karena pekerjaan, ya, karena iming-iming dia jabatan, kedudukan, dan sebagainya, orang bisa menggadaikan imannya, menjual Kristus demi untuk popularitas. Banyak itu terjadi di kalangan artis, di kalangan orang-orang yang memang dalam hidupnya mengejar kesuksesan. Soalnya dia berpikir kalau tidak sukses hidupnya pasti akan hancur. Padahal ada kehancuran kekal yang lebih mengerikan, yaitu ketika setiap manusia menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Jangan hanya kita setia dulu. Sekarang bagaimana? Dan yang akan datang bagaimana? Pertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Supaya Bapak Ibu jangan hilang ya di tengah dunia ini.
Kita tidak hanya hidup di masa lalu, tapi masa sekarang, terlebih hidup yang akan datang. Bagaimana posisi Bapak Ibu? Apakah tetap setia sampai mati? Ayo, perjuangkan iman. Dan ada 3 jenis kesetiaan juga yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Yang pertama, setia sebagai umat Allah yang harus setia beribadah kepada Tuhan. Kita akan membaca ya Mazmur pasal 73 ayat 25-26 dan Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-9. Dipersilakan. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25 dan 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Ke-7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan begitu jelas mengingatkan kepada setiap kita. Siapa yang ada di dalam hidup kita selain Allah? Harga diri, kepandaian, harta benda, jabatan kedudukan. Daud mengatakan tidak ada yang lain di surga dan di bumi selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini. Allahku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai umat Allah, tempat yang utama yang menjadi penyembahan kita hanyalah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah satu-satunya yang layak disembah di surga dan di bumi. Jangan kita menjadi beban seperti bangsa Israel yang sudah dituntun oleh tangan Allah sendiri melalui hambanya Musa. Tapi ketika ditinggal oleh Musa naik ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menerima 10 hukum Allah. Belum begitu lama ditinggal, mereka sudah liar, mereka sudah membuat patung anak lembu emas, dan mereka menyembah seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga mereka yang mencium kepada patung buatan tangan manusia dibunuh habis oleh Allah. Karena Allah itu Allah pencemburu. Kalau kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya melalui bibir, mulut, dan hati kita, maka tindakan kita juga harus konkret. Tuhan tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus lalu disebut orang Kristen, kalau Bapak Ibu masih menduakan Allah dengan menyembah patung, berhala, pohon, pergi ke kubur, menyembah arwah orang mati dan sebagainya, pasti Allah
akan memberikan hukuman, sebab Allah tidak mau diduakan. Sebab di kolong langit, di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Allah, ayo belajar setia. Jangan main-main dengan ibadah kita. Jangan menduakan Tuhan. Tuhan itu hanya mau kita berikan tempat yang terutama dan terhormat di dalam hidup kita. Karena risikonya sangat besar. Ketika kita menduakan Allah, mungkin tidak seketika dibinasakan seperti bangsa Israel, tapi pasti kehidupan Bapak Ibu akan mengalami masalah demi masalah. Pasti Bapak Ibu akan mengalami sesuatu. Kalau sudah seperti itu, kepada siapa Bapak Ibu mau minta tolong? Kepada Allah-Allah dunia ini? Kepada sesuatu yang belum pasti? Kepada dewa-dewa, kepada roh-roh di udara yang tidak pernah bisa memberikan pertolongan sedikit pun, tapi justru akan mencuri hidup Bapak Ibu dan membawanya kepada penghukuman kekal. Jadi Bapak Ibu, mari kita katakan, aku percaya kepada Allah dan selama-lamanya aku akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab selain Engkau tidak ada Allah lain. Tidak ada yang kuingini baik di surga dan di bumi, hanya Allah satu-satunya. Sebab Dia Allah yang cemburu, Dia akan membalaskan perbuatan atau kejahatan dari bapak-bapak, dari orang tua, dari leluhur kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Artinya itu sampai kepada buyut, canggah. Kepada orang-orang yang membencinya, artinya orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Resikonya terlalu berat. Mari Bapak Ibu kita setia sebagai umatnya, sebab Tuhan telah mati menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Yang kedua, mari kita ini memiliki kesetiaan sebagai anak. Bapak Ibu, seorang anak yang tidak setia disebut anak durhaka, karena dia tidak mentaati nasihat atau perkataan orang tuanya. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen yang mengakui sebagai anak Allah, tapi cara hidup kita seringkali tidak menunjukkan sifat sebagai anak-anak Allah. Mari kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang ke-2 ayat 7 dan 8. Dipersilakan. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 dan ke-8. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Siapa dia? Kristus sebagai anak Allah, anak tunggal Bapa, yang tidak bernoda, yang tidak bercela, yang tidak ada dosa di dalam dirinya. Tapi dia menundukkan diri begitu rupa kepada Bapa di surga. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah sebagai anak-anak Allah yang mengaku kita ini
menjadi milik Kristus karena sudah ditebus karena percaya. Apa bukti dari kesetiaan kita? Apakah karena kita memakai tanda atau lambang salib sebagai menjadi kalung, anting-anting, atau mungkin di baju, mungkin di tato tubuh kita? Apakah itu menandakan bahwa benar-benar itu salib itu hidup di dalam diri kita? Itu cuma hanya sekedar style, gaya, fashion, tidak merubah apa-apa. Kalau cara hidup kita, pikiran, perkataan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, sama saja tidak ada nilainya. Sebagai anak-anaknya kita dituntut untuk hidup setia seperti Kristus yang setia. Kita akan membaca kembali dari suratan Ibrani pasal yang ke-5 ayat 7-9. Dipersilakan. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kristus menjadi pokok keselamatan abadi. Bagi siapa? Bagi orang yang taat, yang setia kepada Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan didapat dari hasil keturunan. Karena kita ini, ayah kita, ibu kita, orang tua kita Kristen, kakek nenek kita Kristen, keluarga kita Kristen, otomatis kita ini juga sebagai orang Kristen. Ya mungkin di identitas kita masyarakat mengenal seperti itu. Tapi cara hidup kita belum tentu menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah yang perilakunya itu harus sama sesuai dengan Kristus. Taat, bahkan dikatakan firman Tuhan, belajar untuk taat. Ketaatan atau kesetiaan itu harus dipelajari, bukan didapat secara otomatis menjadi orang Kristen lalu bisa taat, bisa setia. Tidak. Itu proses penundukan diri, di mana kita mau belajar terus-menerus, kita mau diajar terus-menerus oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan yang menjadi mentor atau mungkin gembala atau kakak atau orang tua rohani dari Bapak Ibu Saudara. Kita harus terus belajar untuk setia. Kalau Tuhan Yesus sendiri sebagai anak tunggal Bapa telah belajar setia, taat, bahkan sampai mati, sehingga Dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa dan menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang setia atau taat kepadanya. Apakah Bapak ini tidak rindu melalui hidup kita orang-orang lain diselamatkan, melihat kesetiaan dan ketaatan kita tanpa syarat, sehingga orang melihat Kristus di dalam hidup kita? Yang ketiga, yang terakhir, jenis kesetiaan yang ketiga adalah kesetiaan suami istri. Karena ini gambarannya adalah Kristus, hubungannya seperti jemaat dan Kristus sendiri. Kita akan membaca dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-31 dan 32. Dipersilakan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-31 dan 32. 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Firman Tuhan katakan, tidak ada satu hubungan unik atau intim yang Allah contohkan selain hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri ini menjadi satu daging, tapi hubungan Allah dengan jemaatnya, Kristus dengan jemaatnya, itu hubungan menjadi satu roh. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan suami istri itu adalah gambaran kesetiaan kita terhadap Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah kesetiaan yang tidak main-main. Ini kesetiaan yang tidak boleh dipertaruhkan dengan apapun, termasuk mungkin karena ketidakcocokan atau masalah-masalah kecil yang terjadi di dalam riak-riak hidup suami istri. Karena ini hubungannya sangat agung, gambaran dari hubungan Kristus dan jemaatnya luar biasa. Jadi karena itu mari Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, kita akan membaca ayat yang terakhir yang terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Dipersilakan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh. Ketika kita setia kepada Kristus, kita terikat dengannya, kita menjadi satu roh. Seperti kalau suami istri menjadi satu daging, ya, di dalam hubungan intim mereka, kita pun memiliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Ini hubungan yang tidak main-main. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua, ayo kita belajar memiliki kesetiaan sampai akhir. Setia dalam hal-hal yang kecil, setia dengan tak terbatas, juga setia sampai akhir dalam hidup kita yang sudah diteladankan oleh Kristus. Setia sebagai umat Allah dalam beribadah, sebab Tuhan itu kan cemburu dan akan membalaskan kepada orang-orang yang berbuat jahat, perbuatan orang tuanya kepada anak cucu, bahkan buyutnya nanti, sanggahnya nanti. Dan juga kesetiaan seperti anak kepada Bapa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus, dan kesetiaan suami istri, gambaran dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Apakah Bapak Ibu Saudara diberkati dalam kebenaran firman Tuhan ini? Saya percaya ketika Bapak Ibu meresponi dengan baik, membuka hati, dan Roh Kudus akan mengajar kepada kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya jemput kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama kepada Tuhan. Haleluya. Tetap setia. Mari Bapak Ibu, kita belajar tetap setia seperti Kristus yang setia kepada Bapa, dan kita akan juga setia kepada Tuhan Bapa kita, Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dengan
segenap hati kita akan naikkan pujian ini sebagai wujud kerinduan kita, komitmen kita, kemauan kita kepada Tuhan untuk tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak berperang kepadamu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Kembali katakan haleluya. Kau berperang kepadamu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi dengan segenap hati Kau berperang kepadamu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Tetap setia Kau dapati aku. Tetap setia Kau dapati aku. Tetap Kau dapati aku setia, setia melayanimu, setia dalam panggilanmu, setia mengerjakan tugas-tugasmu yang Kau percayakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu tetap berada di hadiratnya. Dan kita akan masuk di dalam doa-doa sapaan di hadapan Tuhan. Nanti yang pertama, Mbak Mada akan berdoa untuk gereja kita, untuk tim kita, untuk seluruh jemaat, para mitra bakti, kru. Kita doakan sponsor, donatur, pemilik tempat ini, dan juga sinode kita CKI, supaya mereka semua dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Setelah itu akan dilanjutkan oleh hambanya berdoa kebangsaan, negara, situasi, kondisi yang terjadi
baik politik, ekonomi, dan juga krisis yang sedang melanda dunia ini. Kiranya Indonesia diberkati, lautnya, hutannya, tambangnya, tanah-tanah pertanian, semua sumber daya yang ada di Indonesia. Dan nanti setelah itu saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Dipersilahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang di surga, oh haleluya. Ya kami bawa hati kami di ya hadapan Yesus. kami bawa ucapan syukur kami pada siang hari ini Terima Bapa, kasih Tuhan. karena Tuhan sudah pimpin ibadah streaming pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Ya Yesus. ibadah saat ini di dalam tangan Tuhan. Terima Kami kasih. bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan. Firman-Mu yang mengajari dalam kehidupan kami itu tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ajari kami, Engkau tolong kami, Engkau kuatkan kami Tuhan. Terima Sehingga di kasih. dalam pengiringan kami Tuhan Terima kasih. tetap setia, terutama tim Ya streaming, Tuhan Yesus. tim JKI pada saat ini Tuhan. Terima kasih Mari Tuhan. Tuhan, Engkau topang kehidupan kami satu persatu Tuhan. Terima Untuk kasih. kami bisa melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Supaya kami bisa melayani, mengasihi Engkau dengan segenap jiwa Haleluya. kami. Haleluya. Kami bawa Tuhan Yesus seluruh anak-anak yang terlibat di dalam streaming ini Tuhan. Ya Yesus. Mereka Engkau pelihara Tuhan. Haleluya. Engkau jagain kesehatan mereka. Ya
kami, jemaat yang kudus, jemaat yang pantas, walaupun jemaatku sedikit tapi memiliki iman yang sungguh-sungguh mengasihi, mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap pemain musik di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, berikanlah kesehatian, berikanlah keseriusan di dalam melayani Engkau Tuhan. Kami bawa setiap singer, kami bawa setiap WR yang sudah dipersiapkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memiliki kerinduan untuk sungguh-sungguh melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa para driver Tuhan yang setia menjemput jemaat-Mu di tempat ini, berkati mereka Tuhan. Jadikanlah kami jemaat-jemaat-Mu ini menjadi berkat buat para tim driver yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, berkat-Mu mengalir kepada jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bawa Tuhan Bapak Ibu Iwan Tesi Tuhan yang sudah mengizinkan kami beribadah di tempat ini, yang sudah menyediakan tempat ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bapak Ibu Iwan Tesi Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara dalam masa tua beliau. Tuhan jagai, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat senantiasa, baik di tengah-tengah keluarga, baik di dalam pelayanan. Tuhan kiranya Engkau memberkati Bapak Ibu Iwan Tesi, baik anak-anaknya, baik keluarga semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memakai dengan luar biasa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat sponsor, donatur di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memakai mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami hanya bisa berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan mengembalikan segala jerih payah mereka. Kiranya Tuhan campurkan dan Tuhan memberkati setiap donatur-donatur yang sudah merelakan untuk membagi kasih-Nya kepada kami jemaat GKI Malaysia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Budi yang hatinya penuh kasih, senantiasa memberikan berkat-Nya, senantiasa membagikan kasih-Nya. Kiranya Tuhan memberkati baik kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan, kami bawa tim Sang Pekala Tuhan, kami bawa Tuhan hamba-Mu Bapak Adi Sutanto Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan Bapak Sinodeli Tuhan, Engkau beri hikmat, Engkau berikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga dapat mengembalakan setiap jemaat-Mu, sehingga dapat memberikan haleluya setiap anak-anak yang studi untuk diperluas, untuk dibawa semakin dekat kepada-Mu, terutama pada akhir-akhir zaman ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu campur tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memakai Bapak Adi Sutanto untuk menggembalakan setiap jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bawa hati-hati kami Tuhan. Kami bawa saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan, Tuhan yang mengalami frustasi, mereka yang mengalami kesakitan Tuhan. Kami percaya Engkau akan melawat mereka, Engkau akan memberkati mereka, karena Engkau adalah
hati kami di Ya hadapan Tuhan, haleluya. Kami berdoa ke bangsa kami Indonesia yang diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasa dan tempat yang Maha Kudus turun di tengah-tengah bangsa kami. Melawan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke hingga Tuhan. Ya Tuhan, menjamah setiap pemerintahan kami yang ada dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus melawat bangsa kami. Tuhan terus membela bangsa kami Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu saat ini, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang sudah memberkati kekayaan alam Indonesia ya Tuhan. Baik laut, baik tambang, baik hutan, pertanian, kami percaya Tuhan. Semua Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah memberkati sumber daya yang ada Tuhan. Ya Tuhan. Potensi-potensi yang ada di negeri kami Tuhan. Biarlah semuanya diperdayakan Tuhan. Untuk kesejahteraan, kemakmuran bangsa kami ya Tuhan. Dan karena itu kami menyerahkan seluruh aparat pemerintahan kami dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat mengelola sumber-sumber daya yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun di tengah-tengah krisis saat ini, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Indonesia selalu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati Bapak Jokowi, Bapak Amin Makmur dan seluruh jajaran Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Tuhan menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan, sehingga hadirat Allah terus turun di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa menjaga bangsa kami, negara kami Tuhan. Walaupun diprediksi tahun-tahun ini tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang sukar, tahun-tahun yang berat, namun kami percaya oleh penyertaan kuasa Tuhan akan terjadi mujizat yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjadikan garam di tengah-tengah bangsa kami, menjadikan terang ya Tuhan. Karena jikalau garam itu Tuhan, boleh memberikan rasa dan memberikan kekuatan ya Tuhan, sehingga bangsa kami tetap terpelihara oleh kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dijauhkan dari segala perpecahan bangsa kami, dijauhkan Tuhan dari malapetaka, malapetaka yang mengancam bangsa kami, baik ekonomi, baik krisis politik. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berseru, hanya di dalam nama Yesus kami mohon kasih karunia Tuhan, sehingga terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan boleh membuka jalan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Semakin hari semakin yakin bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami awaskan doa permohonan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatukan hati kita. Kembali kami datang di hadirat Allah. Kami bersyukur untuk tim GKI Mana Eklesia, untuk ibadah lagi yang diberkati dari awal pertengahan sampai akhir. Oleh kepada saudara-saudara kami, Bapak Ibu, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan yang setia mengikuti tayangan ibadah live. Setiap kali kami berada di hadirat Tuhan, memberkati mereka.
Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami batin, kami kru dan mitra bakti sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pakai terus hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari sekarang Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah bahwa berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upaya menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah lagi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama Bapak Ibu kembali ya. Mari Bapak Ibu ya, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Mari terus jaga kerukunan kita, jaga kesehatan kita, dan Bapak Ibu ingat bahwa pandemi belum berlalu, COVID masih ada. Oleh karena itu di tempat-tempat yang perlu Bapak Ibu pakai masker jangan lupa. Dan tetap kita bersatu untuk negeri yang kita cintai, Indonesia. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.